cuma chat biasa. WA saya dia bilang ingin lagi, mau ketemu ulang, mau ajak gitu. Tidak, itu kalau uang yang betul saya kasih, tapi kejadian bukan itu. Oh, tidak ada. Ayah, saya tahu ini ayah ini kan memang saya tangani, ya, tapi sudah tuntutan. Iya, betul. Saya Sekarang mau bilang apa? terus. Pada 2021, Idewa Gede Nurate adalah seorang polisi berpangkat Inspektur 1 yang menjabat sebagai Kapolsek Parigi, Resor Parigi Mutong, Sulawesi Tengah dan sudah beristri. Istrinya, Idewa Ayu Truli Balariani, seorang guru SMP di Kota Palu serta telah memiliki 2 anak. Sekilas, Pak Kapolsek ini tampak sangat harmonis dengan keluarganya dan dikenal baik di kalangan seprofesinya. Pasangan suami istri ini juga dikenal sangat aktif di media sosial. Mereka sehari-hari kerap membagikan kegiatan mereka dalam akun sosmed mereka. Sekitar bulan Juli di tahun yang sama, seorang pria yang terlibat dalam kasus pencurian hewan ternak, yang sebenarnya merupakan tahanan Kejari, dititipkan di sel tahanan Polsek Parigi dengan alasan ruang tahanan di Kejari sedang penuh. Hal itu membuat Siti, wanita berusia 59 tahun, istri dari si tahanan tersebut setiap hari rutin datang mengunjungi suaminya di Polsek Parigi. Siti sering datang ke Polsek Parigi membawa bekal makanan untuk suaminya, yang dalam kasus ini statusnya sudah merupakan terdakwa. Hingga suatu hari, Siti pingsan saat menjenguk suaminya. Kemudian suami Siti, yakni si tahanan, meminta tolong kepada petugas agar ada yang bisa menghubungi putri mereka yang ada di rumah. Si Pak Kapolsek, Ibtu Idewa Gede Nurate, bergegas menelepon si anak yang dimaksud dengan menggunakan ponsel milik Siti, mengabarkan bahwa ibunya pingsan di saat mengunjungi ayahnya di Polsek. Sudahlah, jangan menangis, Dek. Datang saja ke sini dulu, kata Pak Kapolsek Nurate lewat sambungan telepon. Gadis berusia 20 tahun berinisial S, putri dari Siti dan si pria tahanan yang sempat terkejut dan menangis menerima kabar itu, segera berganti pakaian, kemudian pergi menuju Polsek Parigi untuk menjemput sang ibu. Itulah awal mula pertemuan si oknum Kapolsek dengan si S, putri seorang napi. Sesampainya di Polsek Parigi, S duduk sejenak di kursi panjang ruang tunggu sebelum menemui sang ibu yang sedang diperiksa oleh seorang dokter. Ketika itulah, Nurate mendekatinya dan mengatakan, Lain kali, jangan biarkan ibumu mengantarkan makanan sendirian ya, Dek. Kasihan, dia sudah sakit-sakitan. ucap Pak Kapolsek perhatian. 2 hari setelah pertemuan itu, satu pesan via chat WA dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel S. Pengirimnya memperkenalkan dirinya sebagai Kapolsek Parigi. Ternyata, diam-diam Nurate telah mengkopi nomor S ketika si ibu pingsan tempo hari. Dalam chat itu, Nurate menanyakan kapan S akan pergi ke Polsek Parigi lagi untuk menjenguk sang ayah. Nanti, sebentar lagi, jawab S ketika itu. Beberapa hari setelahnya, S bersama Siti ibunya kembali ke Polsek Parigi mengunjungi sang ayah. Hari itu, kebetulan pengunjung rutan Polsek Parigi sedang ramai. Bu, kau saja yang masuk dulu, biar aku menunggu di sini saja sebentar, ucap S pada sang ibu. S lalu duduk menunggu di sebuah kursi panjang di depan pintu masuk Polsek, sementara si ibu masuk menemui sang ayah. Pak Kapolsek Nurate yang melihat S duduk sendirian, kemudian menghampiri gadis itu dan mengajaknya ngobrol. S hanya tersenyum tanda hormat, sementara Nurate mencoba berbahasa basi. Kepada S, Nurate mengatakan, Kau tak perlu risaulah, Dek. Kasus ayah kau itu tak terlalu beratlah, karena dia kan cuma diajak saat pencurian itu. Hukumannya juga tidak terlalu lama lah nanti. Begitulah ucap si Pak Kapolsek. Sejak hari itu, setiap S mengantar ibunya mengunjungi sang ayah, maka saat itu pula si Pak Kapolsek akan selalu mencari-cari waktu untuk menyapa. Tak hanya menyapa, bahkan sudah berani memberikan pujian dan kerlingan mata.
Hingga suatu malam, ketika S bersama ibunya berkunjung lagi ke polsek, Nurate mulai semakin berani. S, yang saat itu sedang menunggu si ibu yang sedang ke depan membelikan rokok untuk ayahnya, didekati Nurate diajak ke samping pos jaga yang agak gelap. Di sana, si Pak Kapolsek mengatakan sesuatu. "Dek, kalau kau butuh uang, kau temani aku tidur dulu." Begitulah ucap si Pak Kapolsek kepada S ketika itu. Hari-hari berikutnya Nurate semakin sering mengirimkan chat WA berisi rayuan, namun tetap diabaikan oleh S. Menyadari ajakannya tidak berhasil, Nurate membuat siasat baru. Saat kembali bertemu, ia mengatakan pada S, "Temani aku tidur dulu, Dek. Nanti ku bantu bebaskan ayahmu." S masih enggan merespon ajakan itu dan tidak juga berani bercerita pada sang ibu. Di satu sisi, sebenarnya status ayah S saat itu adalah tersangka yang berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Parigi dan sudah masuk tahap tuntutan. Sementara statusnya di Polsek Parigi hanya sebagai napi titipan dari Kejari saja. Tapi S tidak tahu soal itu. Satu hal yang dia tahu, keluarganya sudah menjual 2 sapi dan 1 kuda yang nilai totalnya semua sekitar 20 juta rupiah. Uang itu rencananya akan digunakan untuk meminta jaksa penuntut umum meringankan hukuman si ayah. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan Nurate dengan S. Hingga suatu hari, mereka kembali bertemu ketika S mendatangi Polsek Parigi untuk mengunjungi sang ayah. "Dek, bagaimana dengan tawaran saya kemarin? Saya akan bantu bebaskan ayahmu selama kau mau tidur denganku," ucap si Pak Kapolsek sambil agak berbisik. S, yang awalnya enggan merespon, akhirnya menyetujui ajakan itu karena dia pikir janji si Pak Kapolsek itu akan ditepati. Demi kebebasan sang ayah, S terpaksa menyanggupi. Kamis malam 7 Oktober 2021, Nurate menelepon S. "Dek, besok malam apa kau bisa?" tanya Nurate pada S. "Malam saya tidak bisa, Pak." "Baiklah, kalau besok siang bagaimana?" "Besok siang? Besok siang saya harus antar ibu dulu temui ayah, Pak," kata S lagi. "Kalau begitu, kau antar saja dulu ibumu. Baru kita ketemu supaya ibumu tidak curiga," ucap Nurate kemudian. Sepakat, Nurate juga telah mengatakan pada S di mana ia harus menemuinya. Keesokan harinya Jumat 8 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 waktu setempat. S mengantar ibunya ke Polsek Parigi lalu berpamitan pada si ibu untuk pergi sebentar membeli makanan. Setelahnya, S menuju ke sebuah hotel yang hanya berjarak 600 meter dari Polsek Parigi, tempat yang sudah ditentukan oleh Nurate. Sesampainya di depan hotel, tampak Nurate sudah menunggu S tampil beda. Nurate si Pak Kapolsek datang dengan berpakaian santai. Meskipun sebenarnya saat itu ia masih sedang dalam jam tugas. Kamar 102 adalah nomor kamar yang sudah dipesan oleh Nurate. Bukan kamar mahal, dengan harga kamar Rp175.000 saja per malam. Ketika di dalam kamar, S sempat hendak berubah pikiran dan membatalkan kesepakatan mereka. Tapi Nurate si Pak Kapolsek yang hasratnya sudah sampai di ubun-ubun terus berkata, ia akan membantu kebebasan sang ayah dari S sambil membuka baju S dengan paksa. Di kamar itulah, akhirnya semuanya terenggut. Usai melakukannya, si Pak Kapolsek memberikan uang sebesar Rp500.000 pada S. "Uang ini bukan untuk membayarmu, tapi untuk ibumu," ucapnya. "Dek, aku punya istri. Jangan ganggu pekerjaanku dan jangan ganggu keluargaku ya. Aku hanya mencari kesenangan saja denganmu," kata Nurate pada S. Sesudahnya, S kembali ke Polsek menjemput si ibu untuk pulang. Sementara si Pak Kapolsek entah kemana. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, tapi tak jua ada kabar tentang kebebasan sang ayah. Saat S bertanya pada si Pak Kapolsek, ia mengatakan, "Sabar dulu dek, semua perlu proses." Si ayah tak kunjung bebas, justru
Nurate kembali meminta S untuk melakukan hal yang sama, yakni menemaninya. Selang beberapa hari, S kembali menerima pesan WA dari Nurate yang bertanya, "Dek, kapan bisa lagi?" Tapi pesan chat inilah yang menjadi awal mula semua terbongkar. Rupanya, pacar S, pria yang bernama Armin, secara tak sengaja memergoki chat dari Pak Kapolsek itu. Si pacar marah dan mulai meminta penjelasan pada S. Tak bisa berkutik lagi, mau tidak mau, S mengakui dan menceritakan semuanya pada Armin, pacarnya, juga pada Siti, sang ibu. Siti, si ibu yang sangat shock, bahkan sampai pingsan usai mendengar semuanya. Ia tidak menyangka jika si anak sampai nekat melakukan semua itu demi kebebasan sang ayah. Keluarga S yang tak terima dan menyadari semua hanyalah janji-janji palsu dari si Pak Kapolsek. Siti bertekad akan melaporkan Nurate selaku Kapolsek Parigi untuk menuntut keadilan. Jumat 15 Oktober 2021, Siti bersama S mendatangi dan melaporkan perbuatan oknum Kapolsek Parigi pada Propam Polri di Polres Parigi Mutong. Siti yang merupakan ibu dari S sebagai pelapor, sementara S sebagai korban sekaligus saksi. Pihak Propam Polri di Polres Parigi Mutong menerima aduan tersebut dengan sangat tanggap dan baik. Hari itu juga segera dilakukan penyidikan dan visum terhadap S. Kepada petugas, S menuturkan bahwa terpaksa menuruti ajakan Nurate karena Pak Kapolsek itu berjanji akan membantu kebebasan sang ayah yang sedang terlibat kasus pencurian. Namun setelah 2 kali ia menuruti permintaan Nurate, si ayah ternyata tak kunjung bebas dan semua malah terbongkar. Chat biasa, nanti malam Selasa itu dia WA saya, dia bilang pengen lagi, mau ketemu ulang. Pengaduan dari Siti selaku ibu S ini disambut baik dan tanggap oleh pihak Propam Polri di Polres Parigi Mutong. Ini dibuktikan pada hari itu juga Idewa Gede Nurate yang ketika itu menjabat sebagai Kapolsek Parigi dicopot dari jabatannya dan untuk sementara waktu ia dialih tugaskan di unit Yanma atau pelayanan markas, yakni satu divisi yang katanya mirip office boy di Polda Sulteng. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menilai Kapolsek Parigi Mutong Ibtu Idewa Gede Nurate ini bisa dijerat dengan tuduhan gratifikasi seksual jika dugaan kasus meniduri anak tersangka yang tengah ditahan di Polsek Parigi Mutong itu terbukti. Dan jika benar, ia juga melakukan chat mesra dan tidur dengan anak tersangka, berarti kuat dugaan adanya upaya perdagangan dalam penanganan kasusnya, yang berpotensi menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya. Sidang kode etik pun digelar di Polda Sulteng pada Sabtu 23 Oktober 2021 dengan menghadirkan beberapa bukti yang salah satunya berupa chat mesra yang dikirim Nurate pada S, serta dengan meminta keterangan dari beberapa saksi yang akhirnya memutuskan bahwa Ibtu Idewa Gede Nurate diputuskan terbukti bersalah. Karena itu, sidang memutuskan ia dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Status Nurate yang sebelumnya hanya sebagai tersangka pelaku kemudian dinaikkan menjadi pelanggar. Akan tetapi, atas keputusan rapat etik itu, Nurate akan mengajukan banding. Selain itu, Nurate juga akan melaporkan balik keluarga S atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebab, menurut Nurate, dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan keluarga S. Nurate mengakui ia memberikan uang sebesar Rp500.000 kepada S karena kasihan pada si ibu. Tapi, dia keberatan serta membantah dengan tegas tudingan bahwa telah berhubungan dengan S, apalagi berjanji akan membebaskan ayahnya. Menemukan upaya penghilangan barang bukti. Robekan ini. 2 lembar buku tamu hotel dirobek. Apapun itu, yang pasti perbuatan dari oknum Kapolsek Parigi ini sudah sangat berpengaruh pada orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya telah dianggap menciderai nama baik Polri, namun juga berdampak pada kesehatan Ibunda S, yakni Siti yang kerap pingsan dengan adanya kasus ini. Sementara,
Imbas pada Idewa Ayu Truli Balariani, istri dari si oknum Kapolsek, juga sangat besar. Setidaknya, semenjak kasus yang melibatkan suaminya mencuat, ia yang biasanya aktif di sosial media, tiba-tiba diketahui menutup akunnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira kalian lebih percaya pada siapa nih? Pada keterangan si oknum Kapolsek atau lebih percaya pada keterangan S? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya boloku. Jaga diri kalian. See you. Sampai jumpa lagi.